Shalom saudara-saudara, mari kita mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga, supaya kita bisa mengerti, memahami, dan mengalaminya. Mari kita bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa baiklah. Pastinya ya Kak. Amin, yes betul. Apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan lupa untuk tetap bersuka cita dalam Tuhan ya Kak. Yes, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Karena atas rahmat dan anugerahnya lah kita masih dapat merayakan Natal tahun ini bersama-sama dengan tema apa Kak? Lahirnya Yesus Sang Mesias. Lahirnya Yesus Sang Mesias. Boleh tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan. Dan Baik Bapak Ibu Saudara, 1,5 jam ke depan nanti kita akan menikmati rangkaian ibadah perayaan Natal hari ini pastinya bersama siapa Kak? bersama Ernest Yonatan. Dan saya Leni Ruf. Jadi jangan bosan-bosan lihat kami berdua ya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Langsung aja Kak. Setelah ini kita mau ngapain Kak? Habis ini nanti kita akan dipimpin oleh worship leader untuk menikmati pujian penyembahan. Dalam hadirat Tuhan. Jadi mempersiapkan diri juga Bapak Ibu Saudara. Harus diingat juga nanti ada candlelight service. Wih, mantap. Tolong sama dipersiapkan Bapak Ibu. Lilinnya boleh, jangan flashlight lupa. boleh. Boleh lampunya nanti juga dimatikan Bapak Ibu Saudara. Biar penyalaan lilinnya lebih bermakna, lebih terasa sekalipun kita merayakannya secara online. Amin. Langsung saja kita masuk dalam pujian penyembahan Natal hari ini. Puji nama Tuhan, shalom, shalom, shalom. Mari kita bersuka cita hari ini saudara. Kita akan merayakan lahirnya Raja di atas segala Raja. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yes. Thank you Lord. Mari sambil tepuk tangan saudara, kita mau bersuka cita hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri saudaraku. Terus tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, saudara, kita mau terus bersuka cita hari ini. Haleluya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Sambil tepuk tangan di atas kepala saudara. Yes. Come on. Thank you Lord. Mari bersama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sambil angkat tangan katakan, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Kami mau terus bersuka cita hari ini Tuhan Yesus, karena Kau yang layak kami tinggikan. Yes. Mari bersama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Yes. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Come on, we give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus.
nama Tuhan. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia.
Fokus keempat, kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus sembah Dia, saudara. Terus dalam hadirat Tuhan, saudara. Oh, lama ya, thank you, Lord. Oh, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari bersama-sama katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
saudaraku, sembah Dia, sembah, sembah. Syaralabayaralabayaralamo, kuyandaralabayasyano. Haleluya. Kuyandabayasyandaralabayasyane. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah. Haleluya, Jesus. Syaralabayaralabayaralabayaralamo, kunabayasyandaralabayasyane. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu. Yes Lord. Sembah dan puji nui tatamu. Amen. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji nui tatamu. Yes Lord. Sembah dan puji nui tatamu. Amen. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sambil angkat kedua tangan katakan sembah dan puji. Sembah dan puji nui tatamu. Yes Lord. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji nui tatamu. Yes Lord. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sambil angkat kedua tangan, saudara sama-sama katakan sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Amin. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Shalom. Hari ini kita akan merayakan Natal dan hari ini kita mengadakannya secara online. Saya percaya walaupun dengan online, Tuhan masih hadir di rumah-rumah saudara. Karena Tuhan itu maha hadir dan siap memberkati saudara semua. Nah, tema Natal kita hari ini adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Itu diambil dalam Yesaya 9 ayat 5. Mari kita baca firman-Nya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ketika saya merenungkan tentang kelahiran Yesus, maka ada dua kata yang timbul di hati saya, yaitu kata waktu dan pengalaman. Waktu dan pengalaman. Nah, itu yang akan saya bahas hari ini dari kelahiran Yesus. Mari kita pelajari. Yang pertama, kelahiran Yesus menunjukkan bahwa Tuhan punya waktu untuk kita semua. Kelahiran Yesus menunjukkan bahwa Tuhan punya waktu untuk kita semua. Di dalam Matius 1 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, ketika kita mempunyai masalah, ketika kita ada pergumulan, lalu kita mulai berdoa minta pertolongan Tuhan, kadang-kadang seperti jawabannya terlambat. Kadang-kadang sepertinya Tuhan tidak mendengar. Sehingga kita mulai bertanya-tanya apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan mungkin terlalu sibuk sehingga tidak bisa menjawab doa-doa kita? Sehingga Tuhan tidak bisa menolong dari kita daripada masalah yang kita hadapi. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita merasa sepertinya di mana Tuhan? Apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan masih pegang kendali dalam hidup ini? Jawabannya adalah Tuhan tetap peduli pada kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memegang kendali dalam hidup ini. Bahkan Tuhan punya waktu untuk kita. Di dalam Matius 1 ayat 23 yang tadi kita baca, dia disebut Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Allah bukan Allah yang jauh. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang jauh, Tuhan yang sibuk. Tetapi dia mau datang ke dunia ini karena dia mengasihi kita dan dia mau berikan waktunya bagi kita. Renungkan, ketika ia datang ke dunia ini bukan hanya sekejap saja, bukan hanya sebentar saja, tapi Tuhan perlu ada 9 bulan di kandungan daripada Maria. Setelah lahir pun, Yesus tetap ada di dunia ini selama 33,5 tahun. Dia menghabiskan waktu di dunia ini selama 33,5 tahun. Itu membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Dia memberikan waktunya untuk kita. Karena itu dia bukan Tuhan yang sibuk. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang peduli dengan kita. Seringkali kita berpikir dia tidak peduli, padahal dia sangat mengasihi kita. Dia mau menolong kita. Bahkan di dalam firman Tuhan Matius 10 ayat 30 ada ayat yang menarik di situ. Dikatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan, jumlah rambut di kepalamu pun sudah dihitung semuanya. Saya mengasihi istri saya dan anak saya. Tapi saya tidak pernah menghitung jumlah rambut mereka. Saya akan katakan tidak punya waktu untuk menghitung rambut. Sepertinya itu hal yang sia-sia. Tapi Tuhan menunjukkan ayat ini bahwa Tuhan tahu jumlah rambut kita. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan mau beri waktunya untuk kita. Dia peduli, dia memperhatikan kita. Karena itu hari ini apapun yang kau alami. Ketika engkau merasa sendirian. Ketika engkau merasa punya masalah dan tidak ada jalan keluar. Ingatlah Tuhan punya waktu untuk engkau. Tuhan mau mendengar doamu. Tuhan mau mendengar keluhanmu. Tuhan mau menolong engkau. Sebab dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang penuh kepedulian kepada kita. Saya ingat sebuah kisah. Daripada seorang hamba Tuhan di Oregon. Hamba Tuhan ini diutus ke sebuah rumah sakit. Yang dimana ada orang-orang yang sakit mental. Di sana di tempat di State Mental Institution. Dan dia ditempatkan di sebuah kamar, sebuah ruangan, di mana orang-orang yang tidak bisa merawat dirinya. Mereka semua sangat bergantung kepada perawat-perawat yang ada. Dan orang-orang ini tidak mengerti setiap bahasa-bahasa yang dikatakan. Sehingga ketika hamba Tuhan ini mencoba menjadi konselor bagi mereka, dia berkhotbah,
dia menceritakan kasih Tuhan, dia berkata apapun juga, tidak ada yang mendengarnya. Yang dia dengar hanya ada erangan-erangan, ada raungan-raungan, ada tertawa-tertawa, dan hal-hal yang lain. Sepertinya mereka tidak mengerti sama sekali apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini. Sampai akhirnya hamba Tuhan ini mulai bertanya pada Tuhan, Tuhan, sepertinya saya sia-sia ada di sini. Bagaimana saya bisa menolong mereka, bisa memulihkan mereka. Sedangkan apa yang saya katakan pun mereka tidak mengerti. Lalu dia ingat sebuah lagu anak-anak. Tuhan beri sebuah lagu kepadanya dan dia mulai menyanyi. Lagu ini dikatakan demikian. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Hamba Tuhan ini mulai menyanyikan lagu ini. Dan besok dia datang, dia pun mulai menyanyikan lagu ini. Tiap hari dia nyanyikan lagu ini. Dan setelah beberapa waktu, tiba-tiba orang-orang yang sakit mental tersebut mulai ikut nyanyi. Mereka mulai bersama-sama nyanyi. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Dalam sebulan, hanya ada 36 orang pun dipindahkan dari ruangan yang sangat bergantung pada orang lain ke sebuah ruangan di mana mereka bisa merawat diri mereka sendiri. Dalam setahun akhirnya, dari semua orang yang punya gangguan mental, hanya 2 yang tinggal, sisanya sembuh, sisanya pulang dari rumah sakit. Saudara perhatikan, hamba Tuhan ini tidak bisa berkata-kata apapun juga. Dia hanya menyanyikan tentang kasih Tuhan, bahwa Yesus mengasihi. Dan saudara bisa lihat di sana, untuk orang-orang yang sakit mental pun Tuhan punya waktu. Tuhan peduli, Tuhan mengasihi mereka. Sehingga ketika hamba Tuhan ini menyanyi, ada hadirat Tuhan turun. Sehingga semua orang-orang yang sakit mental pun mulai menyanyikan, Yes, Jesus loves me. Kalau Tuhan punya waktu buat orang-orang yang sakit mental tersebut, maka Tuhan juga punya waktu buat kita semua. Untuk itulah dia datang 2000 tahun yang lalu. Dia pun lahir di kandang di Bethlehem untuk menunjukkan, aku mengasihi engkau, karena itu aku akan berikan waktuku kepadamu. Mulai hari ini aku disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dia bukan Allah yang jauh, dia Allah yang dekat dengan kita. Yang bisa kita pelajari yang kedua, kelahiran Yesus menunjukkan bahwa dia mau kita punya pengalaman dengan dia. Kelahiran Yesus menunjukkan bahwa Tuhan mau kita punya pengalaman pribadi dengan dia. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, maka pada zaman dahulu Tuhan berbicara pada manusia melalui nabi-nabinya. Tapi di zaman akhir ini Tuhan mulai berbicara lewat anaknya. Yesus datang ke dunia ini. Yesus lahir di dunia ini supaya dia bisa berbicara pada orang banyak. Supaya setiap orang bisa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah supaya kita bisa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan hubungan yang dekat dengan Tuhan itu bisa terjadi kalau kita punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Kekristenan bukan sekedar teori atau pengetahuan, tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu ingin terlibat dalam kehidupan kita, ingin punya pengalaman bersama kita, ingin menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita. Nah, kita renungkan beberapa hal untuk saya tunjukkan bahwa Tuhan ingin kita punya pengalaman dengan Dia. Yang pertama, saudara bisa lihat di zaman Perjanjian Lama, Tuhan hanya berbicara lewat nabi-nabinya saja. Kalau ada orang-orang yang ingin mendapat petunjuk daripada Tuhan, mereka perlu mencari nabi untuk mendengar apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi sejak Yesus lahir, maka Tuhan berbicara langsung kepada kita. Semua kita bisa mendengar suara Tuhan. Yesus pernah berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Artinya semua anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dalam ibadah, baik ibadah online maupun ibadah secara offline. Kita bisa mendengar suara Tuhan ketika kita dalam berdoa, Tuhan berbicara kepada kita. Maka Tuhan mau kita punya pengalaman hal ini. Dia tidak mau berbicara lewat perantara-perantara lagi, tapi dia mau berbicara pribadi. Yang kedua, saudara bisa lihat, di dalam Perjanjian Lama, kemuliaan Tuhan itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Kemuliaan Tuhan ada di Gunung Sinai. Kemuliaan Tuhan ada di Tabernakel Musa. Kemuliaan Tuhan ada di Bait Allah Salomo. Kemuliaan Tuhan ada di Gunung Karmel ketika Elia meminta supaya api turun dari surga. Tapi hanya di tempat-tempat tertentu saja. Tidak bisa dirasakan oleh semua orang atau di tempat-tempat yang lain. Tapi ketika Yesus lahir, ketika Yesus datang ke dunia ini, maka kita yang percaya kepadanya, maka tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena bait Roh Kudus yang sejati adalah tubuh kita, di mana Tuhan hadir, Tuhan tinggal di dalam diri kita. Karena itu kemuliaan Tuhan kita bisa rasakan bukan di dalam gedung lagi, tapi kita bisa rasakan di mana saja, baik di rumah, baik di kantor, baik di tempat usaha. Kita di tempat manapun juga kita bisa rasakan hadirat Tuhan, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Maka jangan heran dalam ibadah-ibadah online pun, saya banyak dengar kesaksian banyak orang yang merasakan hadirat Tuhan, menerima mujizat, karena memang Tuhan hadir dimanapun juga. Dan saudara bisa merindukan bahwa kemuliaan Tuhan itu kita rasakan dalam kehidupan kita semua. Punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara juga bisa lihat, dalam Perjanjian Lama, hanya orang-orang tertentu saja yang diurapi, yang dipakai Tuhan luar biasa. Hanya para hakim-hakim, para nabi atau raja-raja yang diurapi dengan Roh Kudus. Tapi selebihnya orang-orang tidak diurapi dan Roh Kudus. Tapi setelah Yesus lahir, di zaman Perjanjian Baru ini, maka semua orang bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua orang bisa dipilih Tuhan. Semua orang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Apalagi hari-hari ini kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang disebut Pentakosta ketiga. Maka kita akan melihat bahwa semua orang akan dipakai Tuhan luar biasa. Tanda-tanda mujizat akan terjadi. Doa-doa kita penuh terobosan. Dan itu bisa terjadi setelah Yesus datang ke dunia ini. Tuhan rindukan kita semua mengalami pengalaman-pengalaman ini. Sebagaimana yang Yesus janjikan, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Maka kita semua yang percaya kepada Yesus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, kita juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Itu adalah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Karena itu kita harus
memiliki pengalaman bersama Tuhan. Saya gambarkan ini. Kalau perjanjian lama itu hanya beberapa orang atau hanya sebuah gambaran saja untuk pengalaman dengan Tuhan, maka di perjanjian baru kita semua bisa mengalami pengalaman dengan Tuhan tersebut. Seperti sebuah brosur yang kita baca tentang tempat-tempat pariwisata. Ataupun kita melihat di dalam sebuah website. Kita melihat betapa indahnya misalnya di Israel, Yerusalem, Bethlehem, kita lihat kota-kota tersebut, kita lihat wah begitu luar biasa. Tapi pengalaman itu akan berbeda kalau kita benar-benar ada di Israel. Benar-benar kita ada di Yerusalem, benar-benar ada di kota Bethlehem. Kita akan merasakan sensasinya berbeda. Ketimbang kita hanya melihat fotonya, melihat beritanya, tapi kita sekarang benar-benar mengalaminya, kita ada di sana. Atmosfernya berbeda. Sama juga kalau kita melihat mungkin brosur tentang Bali. Kita membaca tentang Bali. Itu akan berbeda ketika kita benar-benar ada di Bali. Kita benar-benar di pantainya, kita benar-benar melihat tempat-tempat pariwisatanya dan kita merasakan atmosfernya berbeda. Hanya sekedar membaca brosur atau berita-berita tentang Bali. Nah, hal inilah Tuhan mau supaya kita bukan hanya membaca saja, tapi kita semua bisa mengalami janji-janji Tuhan. Kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu bisa terjadi karena Yesus datang ke dunia ini. Karena itu, kelahiran Yesus menunjukkan bahwa Tuhan punya waktu untuk kita. Kelahiran Yesus menunjukkan bahwa Dia ingin kita mengalami pengalaman bersama Dia. Saya mau akhiri dengan 2 pertanyaan. Renungkan, kalau Tuhan punya waktu untuk kita. Kalau Tuhan pernah hadir di dunia ini selama 33,5 tahun. Dia tinggalkan surga yang begitu luar biasa. Dan dia mau hidup di dunia ini dengan segala keterbatasannya. Dia beri waktunya untuk kita semua karena dia mengasihi kita. Apakah kita sudah beri waktu kita untuk Tuhan? Beri waktu lewat doa-doa setiap pagi. Beri waktu lewat pembacaan firman Tuhan. Beri waktu lewat kita ikut ibadah. Beri waktu kita melayani orang-orang, menolong sesama. Apakah kita sudah beri waktu yang terbaik untuk Tuhan? Dia sudah beri waktu buat kita. Maka kita juga harus beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Pertanyaan kedua yang perlu kita renungkan. Kerinduan Tuhan supaya kita mengalami pengalaman-pengalaman lewat janji-janji firman-Nya. Apakah kita sudah mengalami janji-janji Tuhan? Apakah kita sudah mengalami pengalaman bersama Tuhan? Bagaimana kita ditolong, bagaimana kita terima mujizat, bagaimana kita terima kekuatan, bagaimana kita menerima jalan keluar atas setiap masalah kita. Kalau kita belum mengalaminya, yang salah bukan Tuhan. Tapi berarti kita belum punya iman untuk menerima janji Tuhan. Tapi hari ini, lewat Natal ini, saya rindukan bahwa kita semua mau beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita pun berkata, saya ingin mengalami semua janji-janji Tuhan. Bukan hanya tertulis di Alkitab saja, tapi saya ingin mengalami semua yang dijanjikan Tuhan. Maka saya akan berjalan dengan kuat kuasa kasih karunia Tuhan. Saya berdoa lewat Natal ini, saudara semua hidup berkemenangan. Hidupmu tidak akan sama lagi. Karena Anda tahu Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan senantiasa berikan waktunya kepadamu, Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan rindukan engkau mengalami pengalaman-pengalaman bersama Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kelahiran-Mu ya Tuhan menunjukkan bahwa Engkau peduli kepada kami karena Engkau punya waktu untuk kami semua.
ketika kami sendirian, ketika kami dalam pergumulan, kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau ada beserta dengan kami dan Engkau siap menolong kami. Dan juga kelahiran-Mu menunjukkan bahwa Engkau ingin kami semua punya pengalaman pribadi dengan Engkau. Tuhan, tolong Kau, hari-hari ini kami belum mengalami pengalaman bersama Engkau. Tapi hari-hari ini biar kami punya keintiman dengan Engkau sehingga kami bisa berjalan kuat kuasa-Mu. Kami rindukan semua firman-Mu, semua janji-Mu tergenapi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat semua jemaat-Mu GB Margonda. Biar semua menjadi pribadi-pribadi yang menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt this world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices, a night divine, oh night when Christ was born. Oh, night divine, oh night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada perayaan Natal ini kami berdoa agar terang-Mu ya Tuhan bersinar dalam kehidupan kami semua. Agar kami semua jemaat GB Margonda menjadi terang bagi dunia ini. Menjadi terang buat keluarga kami, menjadi terang bagi kantor kami, menjadi terang kampus kami, menjadi terang buat tempat usaha kami, supaya terang Kristus memenuhi seluruh bumi ini. Kemuliaan Tuhan memenuhi bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oh, hear the angel voices, a night divine, oh night when Christ was born. Oh, night divine, oh night
akan menikmati bersama-sama persembahan pujian dari mana Kak? Anak-anak panti asuhan karena doa. Wow, biasanya kita menikmati mereka secara langsung ya Kak, Udah secara tahun loh. ya tahu. Sekarang harus menikmati mereka secara online. Tapi nggak apa-apa ya Kak. Apa-apa, Itu luar biasa. nggak mengurangi sukacita Natal pada hari ini. Amin. Yes, selamat menyaksikan. The first Noel, the angel did say, was the certain poor shepherds in fields they lay.
Ibu, ini kami atas nama GBI Margonda ada memberikan sedikit bingkisan yang kiranya bisa memberkati Ibu beserta seluruh anak-anak di Panti Asuhan Karna Doa. Mohon diterima ya Bu ya. Terima kasih. Ya, kami keluarga Karna Doa mengucapkan terima kasih banyak untuk GBI Margonda yang sudah memperhatikan anak-anak kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Kami keluarga besar Panti Asuhan Karna Doa mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Len. Dari siapa nih Kak? Kakak mau nyanyi? Enggak. Gitu. Teman-teman sekolah minggu, anak-anak Oh gitu. sekolah minggu. Imut-imut kayak aku ya Kak? Ya salah mungkin ya. ya. Ya kita kapanpun waktunya tetap harus imut-imut di dalam Tuhan ya Bapak Saudara, biar tetap bersuka cita loh. Yes. Oke, langsung saja kita saksikan bersama persembahan Yuk, pujian dari masih dari teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light, light, light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Baik Bapak Saudara, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara Natal kita pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kurang berkenan, kami Maaf ya, mohon Kak. maaf. Yes. Kita juga masih kikuk nih Bapak Saudara, untuk pertama kalinya kita nge-MC secara online ya Kak. Ya baru kali ini loh, luar biasa. Tapi tetap luar biasa rasanya ya Kak.
Yes, atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan Bapak Ibu Saudara, kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya Andes Yonatan. Saya Leni Ruf, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita sudah ada di penghujung acara ibadah perayaan Natal GBI Margonda secara online di tahun 2020 ini. Saya berdoa semuanya diberkati lewat acara ini, Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah pimpin dalam ibadah online ini dari awal sampai selesai. Dan kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah online ini. Engkau hadir di rumah-rumah dan Engkau juga memberkati satu persatu pribadi-pribadi yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi-Mu. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Dan mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di on permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati.